Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriqus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh urusan makhluk di alam semesta ini, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, memberkahi pertemuan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa qala aydan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'fu wa mastakanu, wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini oleh Allah. Semoga dalam perjalanan hidup kita di dunia senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, Allah meminta kita untuk memohon pertolongan, memohon kekuatan dengan dua kekuatan. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan, mintalah kekuatan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat ini menjadi benteng terkuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kenapa sabar dan salat menjadi solusi dari segala problem kehidupan manusia? Karena sabar itu
memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bareng dengan si sabar. Jadi sabar ini jalan pertama di dalam ayat ini kan untuk atasi masalah. Negara kita sebagai manusia diberi masalah. Selama masih hidup di dunia ini, tetap ngetendin masalah, tetap ngetendin persoalan, tetap ngetendin tantangan. Tapi untuk menghadapi semua itu adalah sabar. Sabar dengan hati, sabar dengan ucapan, dan sabar dengan perbuatan. Sabar di dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menggapai cita-cita. Insya Allah mentuah miliki kesabaran, berdiri kesabaran lewat pada lewat pikiran lewat perjalanan langkah insya Allah apapun tantangan dan rintangan kita akan bisa menghadapinya. Ini pesan Allah buat kita untuk menjadikan sabar itu sebagai benteng. Karena akhir-akhir ini banyak beredar di media massa akan terjadi gempa bumi bertubi-tubi di seluruh dunia dan di seluruh dunia, mobil khusus Indonesia semuanya, dengan berita 8,9 skala Richter. Saya dikirimi berita itu bahwa Lombok ini dari tahun 1970 sampai 2024 makin ini sudah digoyang sama gempa selama 208 kali gempa. Tapi alhamdulillah Lombok masih berdiri tegak. Kalau di daerah-daerah lain belum pernah mendengar. Di Donggala di Sulawesi satu kampung sampai lengkap di daerah Kawana tenggelam. Subhanallah. Itu lumpur keluar kemudian ditenggelamkan. Kemudian ada di Jawa Barat juga sampai hari ini belum ditemukan. Itu ada satu kampung yang hilang. Kita di Lombok kecil, pulaunya, gunungnya tinggi. Kenapa? Solusi dalam menghadapi itu pertama tadi adalah sabar. Dan jangan lepas dengan istighfar. Seperti apa yang saya pernah berikan waktu yang lalu. Istighfar ini salah satu penyangga bumi Allah. Selama dengan baca istighfar, lebih lamanya insya Allah akan terjadi kedamaian, akan terjadi keindahan di dalam kehidupan kita. Lalu menuah jarang dengan baca istighfar. Dia tidak mau peduli dengan dosanya, tidak mau peduli dengan kezaliman yang ia pernah lakukan. Dia hilangkan semuanya, dia lalai dengan seperti itu. Dia ingat dosa salahnya, maka hati-hati. Bumi ini suatu saat dia akan bergetar. Bumi ini suatu saat dia akan pecah. Bumi ini suatu saat akan mengalami gempa yang bertubi-tubi. Maka istighfar jangan ditinggalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil jangan ditinggalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jangan ditinggalkan. Ada ulama tasawuf bilang ada 5 amalan sebagai pasangnya langit dan bumi. 5 amalan ini sudah kontak-kontak. Si pertama Bismillahirrahmanirrahim. Si kedua La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si ketiga Astaghfirullahaladzim. Si keempat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Si kelima La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 5 amalan
yang menjaga langit dan bumi ini. Si pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim menjadi awal? Dulu waktu diturunkan basmalah ini, semua para malaikat bersujud menyambut kehadirannya di dunia ini. Matahari bersujud, bulan bersujud, bintang-bintang bersujud. Kemudian sampailah dia di bumi, gunung, laut, bebatuan, pasir, angin, pohon-pohonan, itu semua bersujud menerima kehadiran basmalah di muka bumi ini. Kenapa? Karena di situ ada dua sifat Allah. Sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta, yang tidak pernah habis kasih sayang itu diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita sehat, pagi hari ini kita bisa ke masjid, pagi hari ini kita berjalan, itu karena kasih sayang Allah, itu karena rahmat Allah. Makanya kalau bisa hadir di tempat ini, ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita jaga, supaya rahmat Allah senantiasa berada di samping kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang kemudian, amalan yang kedua adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, luwih dengan amalan ini lebar dunia, insya Allah belum akan terjadi kiamat. Sepanjang masih banyak orang-orang mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka belum terjadi kiamat. Apa sebab? Allah tidak akan memberikan goncangan kepada bumi ini sepanjang orang-orang di bumi ini senantiasa dekat dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini kepada jaga bilang-bilang kelam. Karena apa? Kalimat inilah yang menjaga bumi ini. Kalimat inilah yang menjaga langit. Apa yang dimaksud menjaganya? Semakin banyak orang membaca ini, Allah akan tegakkan masih langit dan bumi ini. Tapi kalau orang sudah enggan membaca kalimat ini, maka akan terjadi musibah di mana-mana. Mun terpikir Lombok kecil, secara ilmu geografi lain dengan gelap Lombok ini mah, lain warna gelap Lombok ini, benci penduduknya sudah tidak banyak, tetapi yang hebat adalah gunung kita. Gunung yang sangat tinggi sebagai pasak bumi ini, makanya 208 kali sudah diterpa dengan gempa, kita masih bertahan. Ini tidak lain juga karena rahmat dan pertolongan Allah, berkat zikir-zikir pelunggu, berkat wirid-wirid pelunggu, doa-doa pelunggu siang dan malam. Inilah yang kemudian niat bumi ini jadi aman damai. Kemudian si ketelu amalan si pegawai adalah istighfar. Amalan yang ketiga adalah istighfar. Sepanjang pelenggu juga banyak membaca istighfar, maka bumi ini akan damai dan aman. Dan Allah berjanji setiap orang yang beristighfar akan dibukakan pintu-pintu langit oleh Allah. Kemudian diturunkan rahmat, ketenangan, kedamaian di bumi ini. Lagu menua jauh manusia dengan istighfar. Mereka terus melakukan kezaliman di dunia ini, mereka terus melakukan kemaksiatan di dunia ini, maka cepat atau lambat bumi ini akan bergerak menghantam kehidupan manusia. Bemenuah bergerak lindur bumi ini, membela dari
ini digoyang oleh Allah, maka beristighfarlah kita sebanyak-banyaknya. Marah si bacana si merpon itu pada bilang kali pada kata beristighfar, Astaghfirullah insyaallah selama musibah jadi 5 kehebatan pakai di sisi Allah yang pernah saya jelaskan. Terhindar pelunggu dari segala kefakiran, kesempitan hidup, terhindar pelunggu dengan kesusahan ekonomi. Kemudian Allah akan berikan solusi dari segala persoalan. Si kedua, Allah berikan kekuatan untuk menghadapi mungkar nakir. Allah mudahkan urusan kita di alam barzakh. Kemudian Allah meluaskan kubur kita. Di akhirat kita mendapatkan naungan dan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Jadi lepasin deh. Terus akan damai, akan terdamai itu lebar dunia ini. Nah itu yang ketiga yang perlu amalkan. Si pertama ini Bismillah. Si kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si kedua istighfar. Si keempat salawat. Ini dia pelan lepasnya sampai akhir hayatnya. Kalimat yang 5 ini sering kedengar ya, sering kebaca ya. Apa fadilahnya, apa kelebihannya si 5 ini? Kami aku pasang sudah. Si keempat salawat. Salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah salawat. Buktinya dulu ada sahabat Rasulullah SAW berdoa. Kemudian dengarnya sahabat ini berdoa si Rasulullah. Dengarnya berdoa, jera-jera berdoa ketegur sahabat ini si Rasulullah SAW. Apa duka Rasulullah SAW? Ya sahabat, baru si kejera berdoa itu kan di daerah alam tersebut. Lalu sahabat ini menjawab, saking khusyukku berdoa mengingat Allah sampai namamu aku lupa ya Muhammad. Kata sahabat itu. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai
doamu itu masih tergantung antara langit dan bumi, masih tergantung doa antara langit dan bumi. Mundik narak salawat le dalam doa yang pun Nabi berpesan kepada selaku ini ada dendek pelupa ya sampai pelomankan anak kebon sampai bau tersikir sampai lega bedalena alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang berdiri kemudian mengingat Allah, orang yang zikir dalam keadaan berdiri berhutang. Apa maksudnya berhutang? Pada nganjeng dalam keadaan berhutang, nobo berzikir, wa qu'udan dalam keadaan berhutang maupun dalam keadaan berbaring, berhutang bau, betapal bau, betinduk berzikir bau. Ini dalil yang diberikan oleh Allah. Maka salawat ini pernah 4 malaikat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa kata 4 malaikat ini dan siapa malaikat yang 4? Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang kedua malaikat Israel, yang keempat malaikat Israfil. Satu ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini tentang kelebihan yang pada bersalawat. Mundik tahu salawat si belu cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Masa dia tahu ini? Mundik tahu aja. Sepala lalu bilang dulu. Maka di dalam sembahyang itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mundik bau si belu cukup dia tahu salawat pada belu salawat pada salawat sempurna sallallahu alaihi Muhammad. Ya sebagian salawat Jibril, salawat malaikat Jibril. Ya doang sehingga berbahasa malaikat Jibril. Nah datang malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad. Apa duka malaikat Jibril? Apa kena berbahasa malaikat Jibril? Ya Muhammad, lamunara umat bersalawat lah 10 kali aku jemaah nanti umana lek pada masa aku gendania dan liwat lek titian siratal mustaqim secepat kilat. Tuh Bapak Ibu, bau simpe 10 kali bawa pendek ganti dia pesunggul dong dengan dalam masjid ini sampai gerbang insya Allah 10 kali kamu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mau 10 ayat bacanya 10 kali timpa era menjelang kiamat tiang genenti umat itu punya berangan lewat lebih tiang siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdih. Selama nemu silui dengan berselawat ndek semua bumi ini digoyang. Dulu ada sejarahnya sahabat, kemudian ada Nabi Muhammad di Jabal Uhud, goncang Jabal Uhud, ampun kepak si Nabi Muhammad di Jabal Uhud. Kami bergetar nih yang mulai atas nih barang Abu Bakar, Umar, Utsman, diam langsung encep goncangan ini berlalu. Nah makanya melalui dengan baca selawat selalu bumi ini kena rahmat, karena menyebut nama Nabi Muhammad akan dialirkan rahmat di seluruh penjuru alam semesta ini oleh Allah. Apa buktinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
minum dari gelas sebanyak umat Nabi Muhammad, gelas itu satu gelas. Bagi siapa orang yang membaca selawat 10 kali, ini ditambah ya dah. Era daripada masa semua manusia dalam menghadapi kehausan. Darah dengan berdagang penuh, darah dengan jual es. Di dunia ini mungkin haus, cap penginap es, penginap penuh. 40 tahun kita menunggu pengadilan Allah. Panasnya luar biasa. Hampir manusia tenggelam dengan keringatnya. Lagu arak dengan sindir nulak kena panas. Arak dengan sindir nulak tenggelam si keringatnya. Mana dia? Si pertama dengan si gede baca selawat lebar dunia. Akan ada naungan di hari kiamat. Dan Nabi berseru, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lalu yang kedua, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Di hadis yang pertama ini, siapa yang cinta kepadaku kata Rasulullah, maka telah bersama aku di dalam surga. Yang kedua, semua umatku pasti dijamin masuk surga kecuali kata Rasulullah mereka yang tidak mau. Ada yang beli, ada yang tidak beli. Ada jawabannya. Ada apa deh? Ya, rugi lalu kita beli. Ada kata Rasulullah, ada dengan dia beli. Nolong dia beli. Mereka yang enggan mulutnya bersalawat. Dia beli bersalawat dengan rame-rame bersalawat di masjid ini salawat pada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ejek-ejeknya dengan jauh. Apa kedengarannya berselawat? No, dengan si pencap si Nabi dengan si Deknamele tamat surga. Kemudian si ketelu ayai baca selawat 10 kali kata malaikat Israel pencabut nyawa. Aku akan cabut nyawa mereka pelan-pelan seperti aku mencabut nyawa para nabi. Di sakratul maut keringanan, apalagi lebih 1000 sih. Kau sahaya piang diri benteng dengan dunia piang diri kelambi piang diri pagar. Ya kita pagar lambah balai ini pagar tembok balai ini jadi hancur. Lalu sini hancur piang diri tembok Bismillah, piang diri tembok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatelu piang diri tembok istighfar. Keempat kepiang diri tembok salawat. Kelima kepiang diri tembok hauqalah. Imbe kerana hauqalah kan? Simbe kerana hauqalah. Wah pendengar kalimat hauqalah. Kerana hauqalah nono la haula wala no kan cakap pepe. Nah iya 5 benteng ini penting. 5 benteng ini keamanan. 5 benteng ayai nanti si 5 insya Allah leman dunia. Nak terlindungi insya Allah Ta'ala. Le alam barzah terlindungi insya Allah Ta'ala. Le akhirat ni dengan semua naungan si jaga 5 kalimat ini. Kata ulama tasawuf 5 kalimat ini ketegangan langit bumi ini insya Allah Ta'ala. Tidak akan runtuh langit ini sepanjang manusia dengan baca kalimat ini. Dan tidak akan hancur bumi ini semasih banyak orang menjaga 5 kalimat ini. Dijaganya bismillah artinya bacanya pada satu. Bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca istighfar, baca salawat, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah masih terima.
insya Allah Ta'ala. Le alam barzah mau kita nikmat, mau kita rahmat, mau kita berkah, si 5 amalan ini. Ya, tak ada dia bos ini. Jawab si pertama apa? Si kedua itu lalu si keempat itu 5. Ayai baca salawat 1 sekali, maka Allah bersalawat 1000 kali untuknya. Artinya Allah memberikan rahmat. Ayai bersalawat 1000 kali untukku, dia tidak diwafatkan oleh Allah sebelum diperlihatkan surga di dalam sakratul mautnya. Itu hadis Rasulullah SAW. Kayak boro-boro ia jadi pekalta kembali ke hadapan Allah dalam situasi sekarang ini yang luar biasa. Berita-berita yang terjadi di dunia ini enggak bekalta keberlindung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca ya Hanan ya Manan ya Hanan